Rumor, rumah sakit Ken Rose, terdengar deru langkah kaki orang sedang terburu-buru. Tampaknya terjadi hal darurat di rumah sakit sehingga beberapa dokter terlihat berlarian menuju ruang pasien. Arnold turut berlari dengan kencang saat mendapatkan pemberitahuan tentang pasien gagal jantung yang mereka tangani dengan operasi ganda seminggu lalu. Chelsea juga turut berlari. Tanpa sengaja Chelsea dan Arnold berlari berdampingan. Apa yang terjadi? Bukankah operasinya sukses? Tanya Arnold saat dia berlari bersama Chelsea. Saya juga belum tahu, Dok. Saya hanya dihubungi kalau pasien mengalami serangan jantung dan tremor. Jawab Chelsea semampunya. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Arnold dengan wajah dingin dan datar itu. Mereka tiba di ruang inap pasien. Terlihat pasien yang mereka tangani sedang diurus oleh Jerry dan Harry serta dokter bagian beda saraf. Mereka berdua bergegas masuk ke dalam ruangan itu dengan perasaan khawatir dan kalut. Apa yang terjadi? Ucap Arnold. Beberapa menit lalu pasien mengalami serangan jantung dan tremor secara bersamaan. Setelah infusnya diganti dengan yang baru, Dr. Jerry dan Are berhasil mengamankan jantung pasien namun tremornya masih berkelanjutan, Dok. Ucap perawat yang mengurus pasien itu. Arnold menatap tubuh pasien, berpikir tentang apa yang sedang terjadi. Berpikir dan berpikir. Dok, cairan infusnya? Bisik Chelsea yang melihat sesuatu yang aneh pada cairan infus pasien. Ada benda mengkristal di bagian dasar. Meski sangat tipis, Chelsea masih bisa melihat benda mengkristal itu. Mata Arnold terbelalak. Dia menarik cairan infus yang diberikan ke tubuh pasien dan melihat apa yang dilihat oleh Chelsea. Tampak seperti pecahan beling yang sangat halus dan sulit dideteksi. Kita butuh cairan injeksi pengganti cairan tubuh dan penawar racun segera, teriak Arnold. Arnold mengecek kondisi jantung pasien. Dia panik namun semua orang tampak memandangi dokter itu dengan tatapan tak bisa diartikan. Dok, sebaiknya biar kami saja yang tangani, ucap dokter lain yang juga bagian spesialis jantung. Mendengar hal itu sontak membuat Arnold mengurutkan keningnya. Dia tak pernah dilarang memegang pasien dan baru kali ini ada yang berani melawannya. Biar kami saja, Dok. Kali ini seseorang yang tak lain adalah teman Arnold tampak meninggikan suaranya. Dia adalah Ardi. Arnold menatap mereka dengan tatapan datar dan dingin. Sekali dia menangani pasien, dia harus terlibat sampai akhir dan memastikan pasien itu sembuh tak peduli apapun yang mereka katakan. Dok, tenang, biar dokter Arnold yang. Diam kau, hanya dokter Pelo tapi sudah ikut-ikutan. Bentak kepala bagian beda saraf yang bahkan tak hadir saat operasi itu dilakukan tetapi malah sok ikut campur. Arnold diam, dia menatap kedua anggotanya yang tampak dia menunduk, berusaha membelanya namun malah diremehkan oleh kepala bagian beda saraf. Keluar. Kali ini Arnold berbicara dengan nada berat dan datar benar-benar menusuk tidak seperti biasanya. Bagi mereka semua mendengar nada bicara Arnold itu sama saja seperti sedang menghadapi hukuman mati. Benar-benar membuat jantung berdegup kencang tak karuan. Tidak, kau yang keluar, Dr. Arnold. Dokter menjijikkan yang melakukan percobaan pada pasiennya. Ucap kepala bagian beda saraf, bahkan Chelsea sampai terbelalak saat mendengar pimpinannya mengatakan hal tak berdasar itu. Profesor Arif, kenapa Anda mengatakan hal tak berdasar itu? Kali ini Chelsea yang angkat bicara. Kau juga diam. Dasar anak didik tidak tahu diri. Beraninya kau melakukan operasi di luar pengawasanku, ucap Dr. Arif dengan nada tajam. Chelsea terdiam, sepertinya ada yang salah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mendengar mereka dan melihat tatapan mereka membuat Arnold semakin naik pitam. Orang-orang itu belum tahu siapa yang mereka sebenarnya sedang hadapi. Arnold mengeraskan rahangnya dan menatap tajam ke arah mereka semua. Biarkan Dr. Arnold yang menangani. Suara tegas seorang wanita yang tak lain adalah Aurel. Kakak David terdengar menggema di ruangan pasien itu. Sontak para dokter berbalik dan melihat dokter spesialis jantung kebanggaan dunia kini berdiri di hadapan mereka setelah beberapa lama tak datang ke rumah sakit itu. Dr. Aurel, ucap mereka sambil membungkuk hormat. Kurasa kita semua perlu mengadakan sedikit pertemuan. Biarkan Dr. Arnold dan rekannya melakukan perawatan pasien itu. Sisanya ikut denganku, ucapnya dengan tegas dan elegan. Semuanya terdiam, mereka tak bisa berkutik dan menurut saja. Bahkan kepala departemen beda saraf turut ikut dengan perintah dokter cantik itu. Nia lakukan, ucap Aurel. Arnold mengangguk paham, perlahan emosinya sudah bisa diredam. Dia harus menyelesaikan pekerjaannya.
Chelsea, Jerry, dan Andre, ayo bantu aku, ucap Arnold. Mereka bertiga paham dan langsung melakukan prosedur untuk menyelamatkan pasien yang sedang dalam keadaan tidak stabil itu. Arnold berjuang semampunya menyelamatkan pasien, memberikan pengobatan yang terbaik bagi pasien agar pasien tetap selamat. Chelsea, Jerry, dan Andre serta beberapa perawat membantu Arnold menyelesaikan tugas itu dengan benar-benar dan baik. Hingga beberapa menit kemudian pasien sudah dalam keadaan stabil. Arnold duduk sambil memijit pelipisnya, cukup lelah dan hal itu membuat tangannya kembali mengalami tremor. Kali ini cukup parah dan tidak seperti biasanya. Dan sekali lagi pria itu menyembunyikan keluhannya dari orang lain. Kerja bagus dokter, ucap mereka memuji keahlian Arnold yang tak perlu diragukan lagi. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Kenapa mereka mengatakan hal bodoh itu? Arnold tampak menatap Jerry dan Andre. Kami juga bingung dok, tetapi ada rumor jelek yang muncul di platform digital yang dikelola rumah sakit, ucapnya sambil mengambil ponselnya. Jerry menunjuk sebuah akun gosip yang menunjukkan foto-foto serta beberapa pernyataan dari seorang perawat kalau dia diminta oleh Arnold untuk menyuntikkan berbagai jenis cairan injeksi untuk menguji coba apakah cairan itu bereaksi dengan tubuh pasien. Itulah penyebab beberapa pasien yang ditangani oleh Arnold mengalami gejala-gejala lain seperti tremor dan tambahnya penyakit baru. Arnold disebut sebagai dokter psikopat, pembuat masalah yang melakukan malpraktik. Meski belum jelas siapa yang mengedarkan kasus ini, tetapi seluruh rumah sakit saat ini sedang gencar saat mengetahui kalau Arnold melakukan hal itu. Bahkan tatapan para medis menunjukkan kalau mereka tidak suka dan sedang terprovokasi oleh beberapa orang yang menjadi dalang dari tersebarnya gosip murahan itu. Dok, selain itu ada berita yang menyinggung soal anak dokter, ucap Andre dengan nada takut. Apa? Berita apa lagi yang mereka tulis tentang anakku? Kali ini Otel benar-benar marah, tak masalah jika dirinya disinggung selama tak ada yang berani mengusik anaknya. Berita ini mengatakan kalau anak dokter adalah anak hasil percabulan dan ibunya tidak jelas. Rupa yang berbeda dengan dokter menunjukkan kalau dia bukan anak kandung dokter dan mereka mengatakan kalau anak dokter anak haram. Maaf dok, jelas Andre sambil meminta maaf saat menyampaikan berita itu. Betapa terkejutnya Arnold saat mendengar nama putranya diikutsertakan dalam hal ini. Bahkan Chelsea yang mendengar dengan diam sejak tadi sampai terbelalak kaget. Sepertinya ada seseorang yang benar-benar membuat masalah dengan Arnold. Merasa dirinya direndahkan, bahkan anaknya diikutsertakan membuat Arnold benar-benar naik pitam. Namun kali ini dia berbeda, dia tak langsung marah dengan berapi-api karena dia tahu anaknya akan marah. Tenang Niall, Edward mengawasimu, jangan melakukan tindakan berlebihan. Kita basmi mereka pelan-pelan, gumamnya dengan seringnya yang menyeramkan di wajahnya. Ketiga dokter yang berada di dekatnya sampai bergidik ngeri saat melihat senyuman menyeramkan itu. Sementara itu, dari kejauhan, otak dari rumor tak berdasar ini tersenyum bahagia karena rencananya untuk menghancurkan karir Arnold tampak berjalan dengan lancar. Jangan coba-coba melawanku, batin orang itu.